Assalamualaikum. Jumpa lagi nih guys di channel kita keluarga Kinyis. Gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga tidak ada yang terkena corona ya. Nah, di sini siang ini kita mau ngebahas apa ya? Siang ini saya mencoba bukan ngebahas ya, tapi sharing mungkin ya. Sharing pengalaman saya tentang banyak banget keajaiban sedekah dan keajaiban sholawat yang udah saya alamin gitu bersama istri saya juga. Dari saya mengenal sholawat dan sedekah itu dari dulu udah diperkenalkan, cuman maksudnya tapi tidak jarang dilakukan. Nah, semenjak seriusnya itu di tahun 2007, dan itu saya pertama kali denger ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur, dan itu kayak ngena banget gitu, ngena banget. Kayak apa yang diceramain Ustadz Yusuf Mansur tuh kayak udah jadi ingat dosa-dosa saya gitu, ingat dosa-dosa saya dulu. Dari dulu sih emang saya ya maksudnya ya orangnya ya maksudnya sholat 5 waktu tetap gitu. Alhamdulillah gitu. Cuman nggak kenal tuh yang namanya tahajud, duha, apalagi maksudnya sedekah ya ngasih ya, tapi nggak rutin gitu, apalagi sholawat gitu. Nah, semenjak dari tahun 2007 itu saya benar-benar ngedawamin semua apa yang dicita-citain itu. Saya coba dengan sholawat, saya coba dengan sedekah, saya coba dengan tahajud, saya coba dengan duha, dan pada akhirnya itu udah benar-benar yakin banget sama keajaiban, terutama keajaiban sedekah sama keajaiban sholawat nih. Dari saya inget banget tuh dulu tuh saya kan masih kerja di swasta, di perusahaan swasta dulu, di perusahaan motor 8 tahun. Nah, setiap bulan itu saya tapi bukan di Bandung ya, di luar kota dulu, di Kerawang saya kerja tuh. Tapi tiap bulan saya hampir ke Bandung karena sering belanja gitu ya. Di satu momen saya tuh suka banget gitu kota Bandung ini, maksudnya setiap main ke Bandung tuh kerasa enak banget, kayaknya pengen banget dapat hidup di sini, dapat kerja di sini, bisnis di sini, pokoknya cita-cita dulu tuh seperti itu. Kebenaran saya tuh dulu hobi fotografer, ikut-ikut komunitas dulu tuh ya. Nah, ada satu momen dimana kita itu kumpul di Balai Kota Bandung. Kumpul di Balai Kota Bandung, kita motret-motret segala macem. Terus saya lihat sekeliling keadaan Balai Kota Bandung, perkantorannya. Langsung saya bilang ke teman saya, pengen banget bisa kerja di sini. Dan itu cuman iseng aja ya bilang gitu. Tapi udah deh, kata Ustadz kan, cobain aja disolawatin. Nah, saya coba tuh disolawatin dari kejauhan, terus saya keliling, terus saya bilang ini iseng aja gitu ke teman. Insya Allah tahun depan saya akan kerja di sini. Itu kejadian tahun berapa ya, 2013 mungkin, apa 2013an lah kalau nggak salah, itu sama teman saya. Nah, setelah itu udah aja lupa. Kemudian ada tes CPNS. Kebenaran untuk jurusan saya tuh nggak ada untuk di maksudnya pilihan jurusan saya itu hanya di kementerian, dan itu pun kementerian Kemenhumkam dulu tuh ya. Maksudnya di kota Bandung belum ada nih
Ya udahlah, saya coba ngelamar ke Kemenkumham itu di Surabaya, tapi tesnya itu kalau nggak salah. Nah, waktu mau deadline-nya itu tiba-tiba seminggu muncul tuh lowongan untuk di Pemkot Bandung. Kebetulan jurusannya tuh sesuai banget, maksudnya dibukalah untuk lowongan untuk jurusan saya tuh di Pemkot Bandung. Cobalah saya maksudnya masukin untuk tes CPNS di situ. Alhamdulillah lolos administrasi, dan lagi-lagi mungkin berkat wasilah sholawat dan wasilah sedekah juga berhasillah, maksudnya saya lolos tahap kedua. Itu saingannya tuh sampai 9.000 orang, dan akhirnya saya bisa lolos. Dari 9.000 yang lolos itu cuman yang jurusan saya tuh yang dibutuhin 25 orang gitu. Jadi salah satunya saya gitu. Saya ingat pas ke balai kota, ya Allah, dulu tuh saya pernah nyolawatin ini tempat gitu, Masya Allah, disolawatin, nggak nyangka banget gitu bisa jadi PNS di Pemkot Bandung. Saya sholawatin aja kayak Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kayak gitu. Alhamdulillah itu nggak sepeser pun maksudnya ngeluarin uang untuk jadi PNS. Ya mungkin 2.000 lah buat parkir doang, dan itu di zaman saya itu 2014 awal bulannya itu CAT kayak gitu. Kemudian wasilah sholawat, saya juga kan setelah kerja di situ, alhamdulillah beberapa setahunan saya diperkenalkan. Nah ini juga wasilah sholawat sama sedekah. Dulu tuh saya belum punya maksudnya belum punya pasangan, nyari jodoh aja susah gitu, 8 tahun di swasta itu belum dapat. Nah alhamdulillah pas pindah ke sini ke Bandung, dan saya tuh dulu mimpinya pengen kerja di Bandung, pengen punya usaha di Bandung, pengen punya rumah di Bandung beserta isinya, maksudnya pengen punya istri di Bandung. Dan alhamdulillah istri saya juga PNS di kota Bandung, dan alhamdulillah nggak nyangka banget juga gitu dapetinnya. Ya saya rutin aja sih sholawat sedekah, apalagi tuh kalau sedekah tuh yang paling dahsyat itu ketika qobla subuh. Jadi sebelum sholat subuh kita ke masjid, kita sedekah berapapun itu. Jadi maksudnya kan sedekah yang baik itu bukan besarnya, tapi kita jarang-jarang. Sedekah yang baik itu adalah sedekah yang konsisten. Misalkan kita sedekah 5.000, setiap sholat 5 waktu kita sedekah, dan itu konsisten, itu amalan yang sangat dahsyat gitu kan, kata Rasulullah juga. Daripada kita sedekah langsung banyak tapi pelang aja nggak ada lagi gitu. Nah alhamdulillah kita juga akhirnya kita PDKT tanpa pacaran. Alhamdulillah kita ta'arufan, Februari kenal, kemudian April lamaran. Nah ini untuk nentuin gedungnya kita terus nunggu, ternyata kan di kota Bandung tuh nggak bisa, kita nyari-nyari gedung, akhirnya dapatlah Februari dulu tuh, Februari tahun 2017 kita nikah. Dan persiapan pernikahan kita itu bener-bener kita berdua, semuanya kita ingin berdua, kita nggak meminta sepeser pun sama orang tua untuk menggelar pernikahan kita. Di satu momen kita itu 2 minggu kita mau hari H untuk pernikahan, ternyata kita 2 minggu itu kurang, biayanya itu kurang sekitar 30 jutaan. Dan itu kita benar-benar bingung banget, karena kita tuh udah nggak punya uang,
kita udah habis semuanya untuk bayar-bayar gedung, catering, dekor, terus foto dulu tuh kurang 30 juta itu untuk MC, terus foto mungkin ya, fotografer, terus upacara adat, ya adat-adat kayak gitulah. Nah, kita mulai frustasi, tapi kita nahan-nahan nih, nggak sampai minta ke orang tua, jangan sampai minta ke orang tua. Kita pengen berusaha mandiri dulu, karena ya kita kan membawa rumah tangga, kita mulai dari pas persiapan pernikahannya dulu itu harus saling membantu, harus saling mensupport. Ketika ada satu yang down, kita semangatin. Misalkan istri saya lagi down, kita semangatin. Dan bener-bener itu 2 minggu lagi kita mau ke hari H, kita kekurangan uang tuh 30 juta. Bukan, bagi saya sih bukan uang yang sedikit ya, 30 juta itu. Kita udah pasrah banget, kita udah berdoa sama Allah, kita udah gak punya uang lagi. Ternyata pas di motor nih, kita lagi jalan pulang kerja, saya beneran nganterin dulu tuh masih calon istri ke rumahnya. Tiba-tiba kita ngobrolin masalah itu kan, kekurangannya. Tiba-tiba istri tuh, saya dan istri tuh lihat ada ya, ini ya mudah-mudahan ini bukan termasuk ria atau apa ya, ini hanya sharing saja. Mudah-mudahan ini jadi hikmah atau pengalaman yang bisa diambil oleh teman-teman gitu ya. Ini hanya sharing aja, bahwa sedekah dan sholawat itu benar-benar masya Allah gitu, masya Allah dahsyatnya gitu, efeknya ke kehidupan kita kalau kita rutin dawamin gitu. Jadi nah, kita terusin di tengah jalan kita pulang itu, kita lihat ada bapak-bapak udah lusuh lah kayak gitu, udah lusuh kayaknya. Ya kasihan mungkin ya, kita nggak tahu, udah kakek-kakek kayak gitu. Tengah jalan itu sendal jepitnya copot, dia lagi coba benerin. Kayak dia tuh pakai kayak apa ya, sendal jepit itu kayak pakai rapia atau karet gelang gitu, yang penting masih bisa dipakai gitu. Kita langsung diam kan, masih di jalan, dan itu kita udah kelewat bapak-bapak itu. Dan kita langsung pikir, kita langsung saling lihat-lihatan, gimana kalau kita beliin aja sendal jepit itu. Kebetulan tapi kita tuh punya uang tuh hanya untuk ya cuman berapa ya, untuk makan aja gitu ya. Saya kan masih ngekos dulu di kota Bandung tuh, masih ngekos, belum punya rumah. Nah ya udahlah, ini ada uang sedikit, cuman 100.000 atau berapa gitu dulu tuh sisa, ya uang sisa kita gitu. Kita kan saling nabung dulu tuh kan. Ada Indomaret di depan, jadi nggak jauh dari bapak itu ada Indomaret. Ya kita langsung nggak berpikir panjang lah, langsung kita parkirkan, kita langsung ke Indomaret, beli itu sendal buat si bapaknya dan sedikit makanan lah buat si bapaknya. Nah pas balik lagi si bapaknya udah nggak ada. Kita coba cari, ternyata dia tuh masuk ke sebuah perumahan kayak gitulah, tapi dengan nyeker jadinya tuh. Nah kita alhamdulillah kita bisa ngejar bapak itu, dan kita bisa ngasihin sendal dan sedikit makanan itu ke bapak itu. Kayaknya bapak itu pas kita kasihin tuh kayak seneng banget, sampai ngedoain. Saya tuh ingat, semoga doanya tuh kayak semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, kalau nggak salah kayak gitu sih. Itu dia tuh kayak sambil berlinang air mata gitu. Udah aja kita lupain tanpa berharap apa-apa kan. Nah kita udah nyampe rumah, saya udah nyampe kosan, langsung mikirin lagi kan untuk kekurangan biaya nikah kita tuh, gimana caranya dapatin uang segitu tanpa harus nyusahin orang tua atau orang lain gitu.
apalagi harus pinjam-pinjam kan, aduh enggak banget. Nah nggak lama, beberapa hari kemudian mungkin ini jalannya Allah balas kebaikan kita tanpa awalnya kita sedekah tuh nggak minta balasan apa-apa gitu, tapi Allah langsung balas. Kemudian istri saya itu tiba-tiba kayak dapat honor, terus saya juga alhamdulillah mungkin dari bisnis, terus tiba-tiba saudara ada yang ngasih buat nikah kita. Dan intinya sih pada akhirnya yang 30 juta itu kita juga nggak tahu jalannya dari mana. Pas hari H itu udah lunas semua gitu. Kita juga bingung itu dapat dari mana, kita nggak tahu jalannya gimana, tiba-tiba itu lunas aja gitu. Nah itu efek dari sedekah ya, itu salah satu contohnya efek dari sedekah. Nah kemudian kalau efek dari sholawat tuh, saya sering sebelum punya rumah tuh sering jalan-jalan ke daerah di Pati Ukur atau daerah kemana lah, kita suka cari-cari rumah kan kayak gitu. Berharap punya rumah sendiri, tapi dulu tuh gaji PNS sih berapa gitu ya, nggak akan bisa kebeli rumah lah kayak gitu. Tapi kita sholawatin, setiap ada rumah bagus kita sholawatin. Pengen punya rumah di kota Bandung tuh kan lumayan lah ya, mahal sekarang tuh ya. Pada akhirnya keajaiban sholawat juga dan sedekah juga, kita punya rumah. Alhamdulillah ini rumah kita. Dan saya tuh dulu kerjanya itu di PNS juga. Ini unik sih ya, maksudnya ketika kita udah percaya sama sholawat, apapun itu bisa cepat Allah tolong gitu, Allah kabulkan. Jadi saya tuh pernah kerja di PNS tuh, pernah kerja di dinas yang bagian protokol. Jadi kalau bagian protokol tuh kita harus di jalan lah, di lapangan kayak gitu. Nah ketika buru-buru kan kita harus bener-bener ngebut lah ya, di jalan tuh ngebut. Kita harus ngejar sebelum pimpinan kita datang gitu ya, sebelum wali kota datang, wakil wali kota datang, karena kita kan yang mengatur semua acaranya gitu. Kalau mepet itu kan, kalau misalkan acaranya padat kayak gitu kan, kita harus bener-bener wah di jalan tuh harus kebut-kebutan lah untuk kejar ke tempat acara. Nah karena saya tuh alhamdulillah gitu sering kalau di motor, kalau ada apa tuh sering sholawat. Iseng nih ada lampu merah gitu, lagi lampu merah nih, saya sholawatin aja. Saya sholawatin itu lampu merah. Mudah-mudahan sebelum saya lewat pas lampu lalu lintas itu udah langsung hijau gitu. Saya sholawatin dari jauh sampai jalan, sampai ya pakai motor lah kayak gitu. Alhamdulillah tuh ya, karena iseng mungkin, atau ini emang wasilah keajaiban sholawat juga. Pas kita mau nyampe ke lampu merah itu tiba-tiba hijau, langsung hijau. Dan di depan tuh ada lampu merah lagi kan, saya sholawatin lagi, langsung hijau lagi. Jadi saya nggak pernah nunggu lampu merah. Jadi pas mau nyampe lampu merah langsung hijau lampunya kayak gitu. Itu benar-benar saya langsung ya Allah, kaget banget. Dan itu sampai sekarang sering saya lakuin kayak gitu. Itu benar-benar mudah bagi Allah untuk ngatur, apalagi yang kayak lampu lalu lintas kayak gitu ya, apalagi ya tentang masalah kita tuh Allah ya, kita kan punya Allah gitu, kenapa sih harus ke yang lain gitu. Banyak tentang keajaiban sedekah tuh, apalagi pas kita tuh pas lagi sulit ya, nggak lepas juga ya, pas maksudnya kehidupan yang sebenarnya itu kan sebenarnya pas kita rumah tangga ya. Jadi nggak pas kita nikah semua urusan nggak langsung kelar, tapi itulah yang kalau menurut saya sih kehidupan yang benar-benar nyata tuh ya pas kita rumah tangga. Pokoknya banyak banget
eh, tantangan-tantangannya lah, tapi bukan jadi rintangan ya, tapi ini tantangan. Nah, sama kayak kita mau punya rumah ini juga, kita nggak punya uang, kita modal sholawat dan sedekah, tapi alhamdulillah punya yang rumah ini baik banget. Dan ya intinya kita bisa punya rumah. Terus di satu sisi juga ketika kita lagi nggak punya uang untuk beli makanan atau untuk sehari-hari dan ada uang sedikit, kita sedekahin. Ada aja yang ngasih makanan gitu kan, banyak banget lah, pokoknya banyak banget keajaiban yang pernah saya dapatin lewat wasilah sholawat. Oh ya, waktu jadi PNS tuh saya tuh pernah ngelakuin kayak gini pas CPNS, pas mau masuk CPNS tuh. Jadi kan ketika daftar CPNS tuh suka dikasih kartu peserta. Nah, saya tuh dibawa tuh kartu peserta itu, saya bawa ke sejadah untuk sholat hajat atau sholat tahajud. Saya sambil sholawatin 1000 kali sholawat. Kemudian sambil sholat malam, saya simpen tuh, sengaja saya simpen di depan sejadah itu. Kemudian saya berdoa, beres sholat itu saya berdoa semoga kartu peserta ini bisa menjadi SK CPNS saya gitu. Terus-terusan kayak gitu kan, rutin kayak gitu. Berapa malam ya, semingguan mungkin ya, nggak putus-putus. Ya mungkin ini ya tips juga ya buat teman-teman yang mau jadi PNS atau yang mau jadi apapun itu, jadi pengusaha atau bisnisnya pengen lancar segala macam, ya mungkin bisa dilakuin ya tips saya ini gitu. Di sholawat minimal lah 1000 sehari, setiap sholat, setiap beres sholat. Terus kita berdoa sama Allah, yakin aja, pokoknya yakin aja sama Allah, gak usah mikirin jalannya gimana, itu biar Allah yang eksekusi gitu kan. Yang penting kita ikhtiar, kita berdoa, kita lakuin duha, tahajud, sedekah, sholawat kayak gitu, biar Allah yang urus semuanya. Dan alhamdulillah benar-benar itu Allah kabulkan. Nggak lama saya lolos beberapa tahap, kemudian ya kartu peserta itu jadi SK beneran, SK CPNS saya itu gitu. Alhamdulillah banget ya. Pokoknya saya nggak akan pernah ragu sih, sedekah dan sholawat ini nggak akan pernah ragu, insya Allah. Ya bagi teman-teman yang mungkin belum rutin untuk sedekahnya, atau masih sayang ngeluarin uang buat sedekah, ya saya saranin sih coba insya Allah Allah ganti. Gak akan pernah ada orang yang sedekah itu miskin jadi miskin gitu. Malah Allah akan ganti 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipatnya. Tapi kita berharap boleh ya, kita berharap kepada siapa lagi selain kepada Allah ya. Kita harus berharap sama Allah, kita nggak boleh berharap sama makhluknya, karena kalau kita berharap sama makhluknya itu akan banyak kecewanya. Kita berharap sama Allah, semoga, kalau saya sih setiap sedekah tuh saya berdoa semoga Allah menerima sedekah saya dan istri saya selalu bawa nama istri saya, dan semoga dialihkan juga pahalanya untuk orang tua kita dilancarkan rezekinya dan segala macam. Saya sering berdoa kayak gitu sih, apalagi kalau setiap sholat subuh habis di masjid gitu ya. Jadi sebelum sholat subuh saya ada kenceleng tuh di masjid tuh, saya rutin masukin. Yang mudah-mudahan ini tidak jadi riba, maksudnya ini tidak jadi kesombongan atau apa ya. Ini hanya semoga memotivasi teman-teman bahwa sedekah itu bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita gitu. Nggak denger lah, saya nggak pernah denger ada orang yang sedekah tuh jadi miskin gitu, malah orang tuh malah bertambah kaya gitu. Apalagi kalau kita yang lagi berbisnis, alhamdulillah saya juga lagi memulai lagi bisnis. Saya tuh bener-bener, jadi sedekah yang paling baik tuh ya pas sebelum sholat subuh itu. Jadi alhamdulillah pas
kita sedekahnya rutin, tiba-tiba ada orderan 35 piece, 50 piece setiap harinya tuh, alhamdulillah gitu, ada terus gitu. Padahal saya nggak tahu gitu harus cari customer kemana lagi gitu, konsumen kemana lagi. Yang penting mah kita ikhtiar aja, posting segala macam, kita sedekahnya jalan, duhanya jalan gitu ya. Paling itu sih pengalaman tentang sedekah dan sholawat yang bisa saya share ke teman-teman. Semoga menginspirasi, memotivasi teman-teman ya, kita sama-sama untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang, bisa berguna juga untuk agama ini, bisa berguna untuk negara ini ya. Syukur-syukur kita bisa membangun usaha yang bisa mengangkat derajat, mempekerjakan banyak orang, apalagi di musim corona ini yang banyak di PHK, sampai berapa juta orang yang udah di PHK karena corona. Dan kita bisa, mudah-mudahan kita menjadi salah satu orang yang bisa membuka lapangan pekerjaan buat mereka. Nah, pesan saya ya tetap jaga kesehatan, jangan lupa juga sedekahnya, sholawatnya, duhanya, tahajudnya, dan yang terpenting yang wajibnya, ibadah wajibnya yang 5 waktunya juga jangan lupa. Semoga video ini tidak menjadi semoga teman-teman dengan video ini selalu berpikir positif. Dan saya tidak untuk pamer atau apa gitu. Ini pure sharing ke teman-teman bahwa benar-benar keajaiban sedekah dan sholawat itu ya. Cukup sekian teman-teman, semoga bermanfaat sekali lagi. Dan jangan lupa, kalau kalian suka video ini, di like, subscribe, tekan tombol merahnya, komen, kemudian di share ya. Keluarga Kinyis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.